Dan kedatangan saya ke sini, saya pengen minta izin buat ngajakin Sinta pergi beli cincin tunangan. Dan sekalian saya mau ngomongin soal pertunangan kita, Tante. Sebulan bisa kasih belanja berapa, Rom? Kamu bisa kasih dia belanja berapa sebulan? Aku 2 juta. bisa kasih dia itu belanja 20 juta. 10 kali lipat. Kamu Udah. bisa kasih dia mobil? Bisa dong. Bisa kasih dia rumah? Jangankan cuma rumah sama mobil. Nah, itu Semua yang dia mau bakalan aku kabulin. Udah, mending kamu pergi aja. Orang tua si Sita itu udah nggak mau sama aku. Kalau capek. Aduh, gimana ya? Aku sekarang bingung banget. Posisinya nggak tepat banget lagi. Dalam keadaan aku nggak direstuin, tapi Mas Bagas malah mau ngajakin aku lamaran. Aduh, aku bukannya nggak mau diajakin tunangan sama dia. Tapi masalahnya orang tua aku nggak ada yang setuju aku punya hubungan sama Mas Bagas. Aku harus coba bilang deh sekali lagi sama Mas Bagas. Siapa tahu dia ngerti keadaan dan kondisiku kalau aku harus berusaha lagi untuk memastikan bahwa orang tua aku bisa setuju dengan hubunganku sama Mas Bagas. Aku nggak mau sampai dengan adanya acara pernikahanku nanti tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi hanya karena orang tua aku nggak setuju sama dia. Iya, aku masih bingung aja sih. Padahal Mas Bagas orangnya baik banget sama aku. Dia selalu ngelakuin apapun yang mungkin itu terbaik untuk aku. Tapi aku masih bingung kenapa orang tua aku sama sekali nggak suka sama dia. Apa sih yang ngebuat mama sama papaku nggak suka sama Mas Bagas? Pokoknya aku harus berjuang buat Mas Bagas. Karena mungkin dia udah sampai di titik ini. Dia udah nunjukin perjuangannya sama aku. Dengan adanya dia maksa untuk mengadakan acara pertunangan, otomatis dia udah percaya sama aku. Dia udah yakin bahwa aku ada hubungannya. Mungkin aku harus ngomong Bagas di sini dulu deh. gimana ya cara aku buat ngobrol sama orang tuanya Sinta? Kan aku juga belum pernah ketemu sama orang tuanya. Apa mungkin lamaranku bakalan diterima ya? Ya walaupun ini kan masih belum formal, cuman aku kan harus menyatakan perasaanku sama Sinta, niatanku gimana. Kalau seorang tuanya setuju ya tinggal oke-oke aja. Aku harus temuin Sinta dulu deh. Aku obrolin semuanya sama dia, cari solusi yang baik gimana, karena yang tahu karakter orang tuanya kan dia. Kalau misalkan dia nggak setuju, mungkin ada cara lain, tapi aku yakin kok orang tuanya bakalan setuju. Lagian aku kan gak pernah macam-macam. Aku setia, punya kerjaan juga. Ya aku jelasin lah nanti lewat omongan sama orang tuanya, dari hati ke hati secara kekeluargaan. Ini sekarang aku temuin Sinta dulu deh. Jauh-jauh juga ternyata jalan kaki. Apa sih kok begitu? Ya lama banget sih, aku tuh pengen ngomong sama kamu. Ya aku juga pengen ngomong sama kamu. Aku udah tahu kamu pasti ngebahas soal pertunangan kan? Ya iyalah, aku udah berpenampilan rapi, nah aku sampai keringetan. Aku parkirnya agak jauh barusan. Ya ampun. Sekarang begini aja deh. Kamu tenang aja, percayakan sama aku semuanya. Aku udah siapkan semuanya, sayang. Kamu nyiapin apa sih? Aku belum aja ngomong sama kamu kan? Ya intinya gimana Mas, caranya? acara pertunangan itu acara yang serius, bukan main-main. Ya tapi kan ini bukan acara formal aja.
ini acara biar aku nyatakan perasaan aku sama kamu di depan orang tua kamu, niatanku ke depan gimana. Nah kalau orang tua kamu oke, aku tinggal bawa keluargaku sayang. Begitu, jadi kan aku harus lihat dulu respon nanti dari mama dan papa kamu. Ya masalahnya aku udah sempat ngomong kan sama kamu kalau orang tua aku itu nggak setuju aku pengen buang sama kamu. Ya meskipun dia belum pernah lihat kamu, dia belum pernah ketemu kamu. Sekarang begini aja deh. Aku minta, ini kan udah deket rumah kamu nih. Aku minta kamu datangin rumah kamu, datang ke rumah kamu. Kamu obrolin sama mama dan juga papa kamu. Ntar lagi aku nyusul. Kamu tenang aja, gak apa-apa dia lakukan penolakan sama kamu. Gak apa-apa, tapi kan gak ada salahnya dicoba. Nanti jalan keluarnya aku yang bakal urus semua. Oke? Oke, aku percaya sama kamu Mas. Cuma aku masih khawatir aja. Kamu khawatir apa lagi? Hah? Jangan deket-deket dong. Iya ya udah oke, aku bakal coba. Aku bakal ngomong sama orang tua aku, sama mama, sama papaku. Aku berharap semoga mereka paham apa yang aku mau. Oke? Ya udah deh, sekarang ini kesempatan kamu buat ngomong sekarang. Ya udah. Aku bentar lagi langsung ke sana kok. Kamu tenang aja. Aku bakalan bawa sesuatu. Kamu gak usah bawa sesuatu. Kamu cukup bawa diri kamu. Ya udah deh. Dan kamu percayakan kedua orang tua aku. Oke? Oke. Ya udah kalau gitu aku tinggal ya. Salah. Jalannya kan ke sana. Ya lewat sana juga Kamu bisa. ke parkiran. Iya kan jauh sayang. Oke. Ya udah. Ini Aku tahu kok apa yang dirasain Sinta sekarang. Dia pasti udah gak pede karena sering dilakukan penolakan sama orang tuanya. Dan orang tuanya masih belum tahu sama aku. Tapi ngomong-ngomong, Gita kemana kok masih belum datang? Kemarin udah aku tugaskan buat dia beli mobil sebagai hadiah lamaran buat calon istri aku. Dan sekalian kalau perlu mobil itu aku kasihkan sama orang tuanya, nanti Sinta aku belikan lagi. Mending sekarang aku temuin Gita dulu. Setelah itu kejutannya biar kita yang bawa. Ini udah jam berapa juga. Kita hari ini kan jadwalnya mau weekend, holiday. Nah, hari bahagia bersama keluarga. Istri nggak ada, keluar kemana juga nggak tahu. Anak juga nggak tahu kemana perginya, nggak ada izin. Gitu, datang ke rumah, terus nepok-nepok kayak gitu, bukannya salah. Sayangku, cintaku, kan aku udah bilang sama kamu. Bilang apa? Yang keren dikit, jangan kayak gini. Kamu nggak lihat istri kamu penampilannya kayak gini biar kelihatan muda terus, biar nggak kalah sama anak kita Sinta. Ma, kalau aku penampilannya ntar kayak anak muda, terus banyak orang yang ngelirik-ngelirik, ntar. Ya kalau berani ngelirik papa sih aku yang bakal marah, tapi nggak gini juga. Nanti kalau aku dikira jalan sama om-om gimana? Emang Oma nggak sadar diri, nggak sadar usia. Udah, kalau udah kita udah punya anak dewasa, penampilan yang biasa aja. Gimana sih? Usia itu cuma angka. Tapi nggak mau lah kalau perlu orang-orang di luar itu ngelihatnya aku sama Sinta tuh kayak kakak adik. Aku nggak mau dong kelihatan tua. Kalau disangkanya kakak adik, ntar yang ada, kamu suka digodain sama om-om yang di luar sana. Emang tujuan kamu kayak gitu? Udah bosan sama Papa mah gitu, ya nggak gitulah tujuannya. Aku cantik ya buat papa, biar papa tuh nggak ada waktu buat ngelirik-ngelirik perempuan di luar. Terus sekarang, papa tanya, anak kita mana? Kok tiba-tiba? Bukannya tadi siap-siap ada di dalam? Lah, kalau emang ada di dalam, papa nggak bakalan tanya kayak gitu sama mama. Terus Sinta kemana? Lah, ini balik tanya. Aduh, terus ini gimana caranya Sinta? Ya kamu kan mamanya, kamu kan bisa telepon dia yang didik anak itu di rumah itu. Jangan ngomong kayak gitu. Urusan anak itu urusan suami istri, kerja sama. Enak aja urusan istri doang. Aku udah
hamil, udah ngelahirin, sakit, aku udah nyusuin. Yang biayain siapa? Hah, Ya udah tugas balik suami. aja, masukin aja Sinta ke dalam perut lagi. Tugas suami itu mencari nafkah, untuk didik anak itu tugas istri. Nggak bisa salah. Itu tugas kita berdua. Udah deh, intinya sekarang cari Sinta. Katanya hari ini kita mau weekend, mau holiday. Hah? Aku tuh lagi nungguin katanya pacarnya Sinta itu mau ngelamar Sinta. Aku kan pengen tahu kejelasan seorang laki-laki itu mana. Gak ada kabar kayak gini. Maksud kamu mau ngelamar Sinta gimana? Berarti pacar Sadar Sinta? gak sih anak kita tuh udah dewasa, udah gede, udah punya pacar, mau nikah, mau merit. Tapi aku gak setuju. Aku pengen Sinta itu dapetin laki-laki yang jauh lebih baik. Yang jelas asal usulnya, yang banyak duitnya. Sinta itu udah dewasa, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita jangan terlalu Pak, belakang. ya kayak gini nih didikannya papa. Lah. Nggak bisa ngurusin Sinta. Kalau kita Harus yang tegas jadi laki-laki. Kalau kita maksain kehendak kita, terus Sinta nggak setuju, Sinta kabur, siapa yang bakalan kecewa nanti? Yang bakalan nyesel Ya nggak siapa? bakal kabur kalau kamunya tegas ngurusin dia. Jangan melempem jadi orang tua. Nggak bisa. Papa bakal dukung. Ya udah Sinta. kalau papa lebih ngedukung Sinta dan nggak peduli sama mama, nanti tidur aja kamu di ruang tamu, nggak usah tidur sama aku nanti malam. Lah, kita kan udah program untuk anak kedua. Gimana caranya? Nggak mau. Gimana caranya kalau Papa tidur di luar kan nggak bisa. Ya udah, pokoknya turutin apa maunya mama, apa yang terbaik buat Sinta, mama yang paling paham. Ya udah, sekarang kita cari Sinta, kita tanyain. Terus suruh itu pacarnya ngadep kita. Kita nilai sama-sama. Kita nggak boleh nilai dengan Ya sebelah pokoknya dia aja. aku mau Itu. pilihan aku aja, karena aku tahu pilihan aku nggak bakal salah. Aduh. Kayaknya dilihat mama sama papa lagi berantem deh. Aduh, ini kayaknya momennya nggak pas deh buat aku ngomong soal ini. Terus gimana ya? Halo, udahlah. Lagian juga Mas Bagas sudah siap kayak gitu. Masa ya aku nggak penuh perjuangan juga buat dia? Sedangkan Mas Bagas sudah berjuang keras buat aku. Kalau aku pengen bareng Mas Bagas, aku juga harus berjuang buat Mas Bagas. Biarin aja. Mumpung mama sama papa lagi berantem, sekalian aja nih, biar makin ribut-ribut aja mereka. Dari kemarin juga nggak ada damainya keluarga kayaknya. Apa aja diributin sama mama sama papa. Aduh, itu papa juga ngapain pakai peci di luar kayak gitu. Kayaknya habis sholat deh papa. Ya udahlah, aku coba samperin mama sama papa aja. Mudah-mudahan mama sama papa nggak marah-marah sama aku dan dia langsung restuin hubungan aku sama Mas Bagas. Ya udah, samperin lah. Intinya kita nanti nggak boleh memaksakan kehendak kita, turutin aja mau kita. Nggak boleh. Pokoknya maunya mama harus diturutin. Assalamualaikum. Hai mama, hai pa. Dari jauh kayaknya lagi ribut-ribut. Kenapa sih? Namanya keluarga, kalau nggak ada ribut-ribut itu nggak ada namanya bumbu kehidupan. Ya udah, kita berangkat, kita ketemu laki-laki pilihan mama sekarang. Tunggu. Mau berangkat kemana? Ya ngenalin kamu ke calon kamu lah. Bentar, calon maksudnya calon gimana ya, Ma? Ini Sinta, nggak ada obrolan dulu sama Sinta mama udah bilang, kamu mau aku kenalin sama cowok tajir yang keluarganya mapan, udah. Padahal papa tadi udah bilang kasih Sinta Pa, kebebasan. Papa setuju sama mama atau kemauan Sinta? Ya nggak bisa kayak gitu dong, Ma. Ya nggak bisa kayak gitu, belum tentu ya pacar kamu itu baik. Buktinya selama kamu pacaran mana pernah dibawa ke mama? Kenapa nggak dibawa ke mama? Oke. Itu artinya nggak baik, nggak cukup pantas buat kamu. Siapa bilang dia nggak baik, Ma? Oke, sebenarnya Sinta datang ke sini temuin mama sama papa. Sebenarnya Sinta mau ngomong kalau Sinta mau tunangan hari ini dan Sinta mau kenalin. Itu namanya cowok bertanggung jawab, Ma. Kita harus hargai keputusan. Papa tau gak sih mereka udah pacaran berapa lama tapi nggak pernah dibawa ke sini? Pasti Sinta punya alasan tertentu. Jadi ya karena ini ada Kayak gini nih, manjain anak nih kayak gini hasilnya. Nggak mau dengerin kan?
Iya tapi papa juga ada benernya kok ma. Iya Sinta kan udah gede. Sinta Ya harusnya kalau ngomong kayak gitu nggak usah di depannya Sinta kalau kayak gitu kan. Iya. Les lagi kan jadinya. Iya nggak apa-apa, berarti papa sayang sama Sinta. Oh berarti papa nggak sayang dong sama mama? Iya sayang juga dong sama mama tapi Ya nggak sayang sama mama. Ya udah pilih. Mau yang gimana? Pilih apa? Di antara kalian berdua ini adalah istri dan anak papa. Ya nggak bisa Ya. gitu, nggak bisa gitu. Ya udah mending kita ketemu dulu sama calon pilihan mama. nggak bisa mah. Soalnya pacar Sinta itu udah ada di sini, jadi Sinta mau langsung kenalin aja, kasihan mah dia jauh-jauh loh datang ke sini. Terus kalau pacar kamu ada di deket sini kenapa nggak langsung dibawa? Kenapa? Iya kan Sinta harus ngomong dulu sama mama sama papa. Takut kan? Itu yang dibilang gentle. Harusnya kalau laki-laki itu berani, gentle ya, bertanggung jawab. Harusnya dari kemarin-kemarin sebelum hari ini udah kesini, Papa. Nah, cukup. Tuh kan, jelek kan? Iya papa sampai pusing ngadepin mama. Dari tadi mama ini nyerocos. Habis aku juga kesel sama dia. Aku bilangin kalau bergaya itu yang keren, nyesuaiin kita gitu. Lihat tuh. Aduh ma. Terus kalau kita mau ngenalin Sinta sama calonnya mama, kenapa kita harus ke sana? Kenapa calon itu nggak datang ke sini? Tuh kan? Hah? Ya kita makan di luar. Udah deh mending sekarang gini mah. Kalau memang mama mau ketemu sama laki-laki pilihan mama ya udah biar Sinta sama papa ngobrol sama pacar Sinta ya kan pak? Ya nggak kayak gitu. Tungguin, nggak usah kemana-mana. Kamu tuh harus ketemu dulu sama ini cowok. Papa yang tegas dong. Atau gini aja Sin, kita turutin aja deh kemauan mama kamu. Nanti Tuh, itu baru benar. apa janji bakal temuin calon kamu. Nah, dari situ nanti kita bisa pilih mana yang terbaik. Ya udah buat gini-gini, calon kamu tuh kerja di mana? Keluarganya kayak gimana? Nah justru Sinta mau kenalin sama mama sama papa biar kalian juga bisa enak ngobrol. Ya udah ngomong aja sekarang keluarganya di mana? Iya pokoknya Kerja apa? nggak bakal ngecewain mama sama papa. Dia orangnya super duper baik. Kesini bawa mobil. Iya. Kenapa harus itu yang ditanyain? Waktu dulu mama Itu adalah hal sederhana yang Papa lamar harus mama dulu nggak bawa mobil. Hah? nggak gitu. Ya udah kita kan berjuang sama-sama tapi aku nggak mau ya anak kita satu-satunya yang kita sayang, yang kita rawat Iya. harus susah sama laki-laki lain. Enak aja. Ya Dia udahlah. cantik kayak begini masa dapet yang biasa-biasa? Iya mama kayak nggak pernah muda aja sih ya pak. Lagian juga mama kan. Mama masih muda Ya ya. udah maksudnya pas lagi pacaran sama papa juga pasti kan mama ngerasain apa yang Sinta rasain. Justru karena mama dulu susah kemana-mana naik motor, ke alun-alun, makan cilok, makan tanglor, ya nggak mau kayak gitu. Mama tuh nggak mau kamu kayak gitu, Sinta. Itu momen yang nanti Momen yang nggak mau aku ulang lagi. Paham, Papa? lebih baik kita merangkak dari nol menuju ke atas daripada Terus Papa mau biarin Sinta yang udah hidup enak susah gitu di luar Sinta setelah nggak- nikah? Mama tenang aja, Sinta jamin calon suami Sinta ini nggak bakal bikin Sinta. Sinta jangan bikin Mama tuh kelihatan jahat banget kayak yang ada di sinetron-sinetron itu ya. Mama kayak gini cuma pengen yang terbaik buat kamu. Ya udah kalau gitu mungkin ya Sinta bakal temuin pacar Sinta dulu, oke? Sebentar aja pak karena pacar Sinta ada di Sinta! sana. Pak, itu. Papa ini gimana sih sama anak kayak gitu? Karena kamu terlalu kaku sama anak. Hah? Nggak kaku. Mama cuma pengen yang terbaik buat anak kita. Terus sekali kamu jangan otoriter kayak gitu. Sinta itu wanita. Salah. Gak bisa. Salah dikasih lagi, seperti Mama itu. salah lagi. Ya udah nanti malam Papa tidur di luar. Lah, kan percuma kita program kalau kayak gitu. Gak ada program. Udah aku nggak pengen punya anak lagi. Kejar sekarang Sinta. Ini calonnya juga udah perjalanan. Udah, ayo kejar Sinta cari. Kok masih di sini? Mau ke dalam mau ke sana? Lama banget sih. Barusan masih ketemu sama teman bos. Itu apa Kit? Kamu kayak beginian. Apa sih ini? Oh, lupa tadi nggak dilepas bos. Kalau lagi jalan sama ceweknya, mandi dulu Git. Kalau habis jalan sama ceweknya, ini acaranya aku, acara penting. Tadi udah habis mandi bos. Ini mobilnya yang mau dikasih sama Cinta. Hah? Ya ini mobilnya bos. Sebenarnya kurang bagus, tapi gak apa-apa lah, nanti bisa belikan yang baru lagi. Oh ya, kamu kemarin katanya bilang kenal banget sama orang tua Cinta. Masih nggak percaya sama saya. Ya soalnya kan kadang
omongan kamu tuh gak bisa dipercaya gitu. Gini bos, orang tua si Sinta itu, dia itu teman bisnis saya bos. Waktu Cewek itu. cowok? Yang cowok bos. Oh yang cowok. Ya. Jadi si papanya Cinta ini sudah saya belikan rumah dulu bos. Karena Oh, rumah ini tempatnya sekarang? betul. Karena saking dekatnya sama saya juga kasihan sama ekonomi mereka berdua bos. Jadi Oh Saya ternyata kamu di luar kerjaan kamu jadi bos juga ya? ya bos. Wah bisa belikan rumah teman. Banyak juga uang kamu gitu. Ya Korupsi dari perusahaan? saya nggak pernah korupsi bos. Ya kalau kamu masih korupsi udah gaji 50 juta sebulan, tonjok aja kamu. Biar sekalian kerjaan kamu udah enak. Jadi aku butuh bantuan kamu nih. Aku dapat laporan dari Sinta tadi. Kalau misalkan Sinta gak dibolehin buat tunangan sama aku, mau aku lamar, katanya gak setuju. Ya orang tuanya kan gak tahu sama aku. Nanti kamu gak usah kesana dulu, kamu tunggu di sini. Kalau memang nanti aku ada penolakan, nanti kamu jelasin aja siapa aku. Soalnya Sinta kan juga belum tahu betul siapa aku sebenarnya. Ya, kalau Sinta mah udah lulus uji tes dari aku gitu. Perempuan mantap kayak gitu, kamu cari istri kayak gitu. Ya, bos. Walaupun orang tuanya agak matre, gak apa-apa deh kita menikah sama anaknya. Iyalah bos. Tapi sekalipun saya nggak menjelaskan nih bos tentang bos, pasti dia bakal percaya bos. Karena kalau saya ngomong pasti percaya bos. Oh gitu ya. Iya bos. Ya udah kalau Dia kan begitu. Ngerti udah lama berteman sama saya bos. Pasti omong saya pasti di. Sekarang begini aja gitu, biar enak ya. Kamu tunggu telepon dari aku, kamu tunggu di sini. Aku harus ke rumah Sinta dulu. Gimana? Ya bos, saya tunggu di sini aja bos. Soalnya nggak enak kalau langsung ke sana. Mobil harusnya kamu bersihkan gitu. Kamu nih gimana sih gitu? Aku kan mau acara. Bos tadi habis dipakai. Kamu salah masih cengengesan lama-lama. Mau potong gaji kamu? Jangan bos. Ya udah deh kalau begitu. Ketemuin Sinta. Ingat, jangan bilang siapa-siapa kalau aku nih bos kamu sebelum ada perintah dari aku. Paham? Paham bos. Aduh. Kasar banget sih. Giliran ketemu sama cewek ya malah cengengesan. Nah, ini calonnya Sinta. Tante. Om. Gimana nih? Ini Romi, keren banget kan dia. Nama saya Romeo. Kenapa? Udah nggak apa-apa, duitnya banyak. Maaf ya, usaha Apa-apa, Naon kopi, ini apa? kopiahnya mana? Jatuh ya tadi ya? Ih, dasar pikun. Ya, sebenarnya kamu itu punya usaha apa? Saya mempunyai usaha ekspor impor Pak. Ekspor impor. Iya kan jual beli jadinya, Pak. Iya, namanya ekspor impor itu kan bisnis besar. Pak, Modal mamanya juga itu teman besar. arisan aku. Jadi aku udah tahu sama keluarganya. Mamanya tuh ya selalu tampil oke kalau lagi arisan. Ya, kita nggak harus lihat dari latar belakang keluarganya, tapi kita harus tahu gimana sikap anaknya. Karena yang mau nikah sama anaknya kita bukan orang tuanya, tapi anaknya. Tapi kan paling tenang enggak aja, Pak. udah bisa menjamin, Pak. Om, tenang aja Om. Om itu nggak usah meragukan saya. Saya memang sudah keturunan dari darah biru. Jadinya anak Om nantinya nggak bakalan susah kalau sama Iya saya. nggak mungkin muter-muter naik naik apa namanya naik motor beli telur gulung nih bawa mobil. Ini katanya mobil yang biasa aja. Kebetulan mobil ini saya hadiahkan untuk pembantu saya. Karena kalau di rumah saya nggak ada pembantu saya, rumah saya itu kan bakalan kotor Om. Jadi saya sangat senang sekali kepada pembantu saya Om, karena dia itu sudah sangat membantu saya. Pembantu Dengan aja rumah dapat yang mobil besar. loh. Nah, kita nggak boleh percaya sebegitu aja sama orang. Ya, saya juga bukan meragukan Nak Romi ini, tapi ya kayaknya berlebihan kalau misalkan sampai bantu dikasih mobil. Ya nggak ada yang berlebihan kalau kita punya banyak duit. Kita nggak Papa nggak kayak gitu karena ya papa duitnya emang pas-pasan.
kita nggak perlu semua itu, Ma. Kita perlu laki-laki yang bertanggung jawab. Ya nantinya Romi, sama- salah satu contoh laki-laki Tenang yang aja Om, bertanggung saya jawab. tuh bakalan bertanggung jawab kepada anak Om nantinya Om. Gini ya, bukannya saya nggak setuju atau saya nggak cocok sama Naomi. Di sini yang bakal nikah sama Naomi nanti kan Sinta, anak saya. Jadi keputusan mutlaknya ada di anak saya. Saya nggak mau memaksakan keinginan dari kita, khususnya ibunya Sinta. Terus jadi gimana nih Tante? Oh nggak apa-apa, tetap ketemu kok sama Sinta. Ya, Ma, kita harus bicarain ini sama Sinta. Kita nggak boleh ambil keputusan sebelah pihak. Gak usah kayak gitu. Mama kayak gini juga karena pengen yang terbaik buat Sinta. Ini ngomong-ngomong Om, Tante, anak Om sama Tante kemana kan? Aku juga butuh ketemu juga sama anak. Sinta masih ada urusan. Bentar lagi dia datang kok. Emang dia sekarang lagi kerja atau gimana Tante? Nggak kerja, emang udah nungguin Nak Romi kok dari tadi. Ya mungkin kan sekarang nih mungkin hari spesial buat kita berdua kan Tante. Tapi kenapa kok ditinggal seperti ini Tante? Ada urusan mendadak, tau lah anak muda. Tante emang ya udah Tante biarin aja. Nggak enak juga kan kalau dia ada urusan tapi Tante halangin. Yang penting kan pasti bisa ketemu Rom. Yang enggak gitu juga tuh Tante. Nanti takutnya Oh kamu keburu, kamu ada urusan lain. ya kalau masalah urusan tuh saya tuh sibuk banget Tante, mana harus ngurusin perusahaan yang ini, yang itu. Ya udah, saya coba hubungin Sinta dulu ya. Gitu dong Tante. Ya Om, sekarang saya tuh lagi ada tender besar Om. Cuman sekarang saya sempatkan untuk bertemu sama Om sama Tante untuk membicarakan soal pertunangan ini Om. Oh ya, seperti yang saya tadi bilang ya Om ya. Kita nggak punya wewenang atau bisa mutusin sesuatu tentang kehidupan. Kayaknya Sinta udah di jalan sih, makanya nggak angkat telepon Tante Rom. Oh, nggak apa-apa sih Tante. Ya mending kita tunggu aja, siapa tahu ntar lagi Sinta datang ke sini. Dan ya kalau seandainya Sinta emang nggak datang, ya Mama bisa atur jadwal untuk berikutnya. Iya udah, aku coba cari Sinta ke situ deh. Jadi Om setuju nggak kalau seandainya anak Om itu juga tertarik kepada saya dan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius Om? Saya ini setuju aja asalkan Sinta setuju. Ya kalau Sinta nggak setuju, saya harap Nak Romi bisa ya ikhlas, lapang dada. Kan ya Nak Romi bilang Romi ini seorang yang sukses, pasti nggak bakalan susah untuk cari wanita. Ya tapi saya yakin ke Om, saya sekarang kan udah mapan seperti ini Om. Uang juga nggak bisa habis Om. Kerjaan saya juga mapan Om. Saya punya perusahaan, 3 perusahaan Om. Ya seandainya jodoh yang ngatur itu saya, ya mungkin saya juga pastikan kamu bakal nikah sama Sinta. Tapi kan namanya jodoh kita nggak ada yang tahu. Ya, Ya udah kita tunggu mamanya Sinta balik sini aja deh. tapi saya juga minta tolong sama Om ya untuk bisa membujuk anak Om supaya dia itu bisa bertunangan sama saya. Kita lihat aja nanti. Karena di usia saya yang seperti ini Om, yang sudah menginjak 25 tahun Om, saya kan juga harus mempunyai seorang istri Om. Nah, ya kita lihat aja ntar. Kita lihat responnya Sinta seperti apa soal itu. Sebaiknya kita susul mamanya Sinta deh. Dengan senang hati Om. Ayo. Oh kesini, padahal aku mau jalan ke rumah kamu. Duduk. Gimana? Aduh. Kamu udah ada info, pasti orang tua kamu gak bisa nolak kan? Karena udah melihat ketampananku, pasti kamu udah ngasih tahu foto aku. Mana? Kamu harus pikir deh mas. Kamu Aku habis kenapa pikir sih sih. positive thinking terus? Ya, berburuk sangka sama orang itu gak baik sayang. Kenapa pura-pura nangis? Dah, gak usah acting. Kok pura-pura sih mas? Kamu nih, Terus gimana? aku bingung mas. Tadi aku udah sempat ketemu sama mama papa aku. Aku udah sempat coba ngomong. Tapi kamu tahu nggak apa yang terjadi? Emang apa? Mama aku malah justru ngejodohin aku sama cowok pilihan dia. Dan mama aku lagi ketemu nih sama cowok itu. Dia nggak setuju hubungan aku sama kamu. Gini deh,
biar kamu juga gak terlalu kepikiran, kamu juga gak terlalu gimana ya, gak terlalu sedih, gak emosi sama orang tuanya. Soalnya anak itu gak boleh ngelawan sama orang tua. Kita ngomong dari hati ke hati aja. Gimana kalau misalkan sekarang kita langsung ke rumah kamu aja? Gimana? Kamu mau ngadepin mama sama papa aku yang posisinya dia lagi ngejodohin aku sama orang lain. Kamu tahu Ya nggak? kita kan lihat aja nanti. Emang yang dijodohin sama kamu udah ketemu sama orangnya? Iya enggak sih, aku Ya, juga makanya. nggak tahu. Cuman kata mama aku, orang yang bakal jodohin sama aku itu dia pengusaha, dia punya rumah mewah, mobil mewah, semuanya mewah. Aduh, aku pusing banget mas. Tapi kalau papa aku sih masih mungkin bisa diajak ngobrol. Cuma kalau mama aku kayaknya aku angkat tangan deh mas. Aku nggak tahu lagi. Sayang, sekarang begini aja deh. Daripada kamu bersedih di sini, aku juga gak tega ngeliat kamu sedih. Kalau kita emang jodoh, pasti ada jalan keluar untuk kita bersama. Aku bukan menyepelekan ya. Aku bukan terlalu percaya diri. Cuman kita pasrah sama takdir aja. Kalau memang kita jodoh, apapun rintangannya, pasti kita bakalan menemukan jalan keluar. Tapi sebaliknya, kalau kita emang gak jodoh, mau semulus apapun, pasti nanti ada aja sesuatu yang bakalan memisahkan kita. Gimana? Kalau menurut aku, kita langsung ke rumah kamu aja, biar mama kamu gak makin emosi. Emang kamu dibolehin pergi tadi? Aku kabur. Kabur sih? Iya, itu semua demi kamu. Kamu nggak lihat Ya aku kan perjuangan mau ke sana. Ada deh, sekarang begini aja. Ini biar gak lama-lama, biar kamu juga gak kepikiran. Aku gak bisa ngeliat kamu sedih sayang. Aku harus ngeliat kamu ceria, ngeliat kamu ketawa terus. Orang kapan hari juga kamu bikin aku sedih. Kok gak begitu sih? Iya kan? Aku lagi kerja, kamu minta waktu aku terus. Ya udah, tapi kesepakatan ya. Kalau seandainya terjadi sesuatu nanti, kamu harus tetap bareng aku. Aku Janji. janji sama kamu. Sekarang kita mau ngobrol di sini apa kita mau ke sana? Ya udah, yuk kita berangkat sekarang. Sinta. Aduh, punya anak bini ini. Kelakuannya. Kemana sih? Sin. Gimana? Ketemu? Itu ketemu kopiahnya? Iya, barusan tuh hampir jatuh di selokan. Miring, benerin dong. Udahlah. Selamat datang di rumah. Kami yang sederhana. Ini rumah om sama tante. Iya benar. Gimana? Nggak ada, nggak pulang. Kemana? Nggak dicariin. Kalau tadi kamu yang mau buka sebelumnya, kok masih belum pulang? Emangnya kemana sih? Lagi beli cilok. Dia wanita. Nah ini. Assalamualaikum. Tante. Ih, Om. Ini siapa? Om. Kenalin. Ini Bagas, ayah kamu. Kan Oh kira ini ayah kamu. suami saya yang ini. Oh kira itu suaminya tante. Ini anak tante. kamu siapa ya? Kamu nih bawa siapa sih, Sinta? Kenalin. Saya Bagas. Saya pacarnya Sinta, dan kedatangan saya ke sini saya pengen minta izin buat ngajakin Sinta pergi beli cincin tunangan, dan sekalian saya mau ngomongin soal pertunangan kita tante, dan soal hubungan saya. Ya saya datang sendiri ke sini karena saya harus ngomong dulu sama tante sama om juga. Ya udah kalau gitu Sinta sama Mas Bagas berangkat ya Pak. Kamu tuh berani banget ya ngomong kayak gini. Kamu bisa kasih anak saya apa? Kasih cinta, kasih makan, kasih kehidupan yang Makan cinta, jangan sampai minumnya air mata ya. Udah deh, nggak usah sampai sekeras itu. betul tuh om. Papa nggak boleh kayak gitu dong. Papa harus tegas. Maaf tante. Dia siapa sih? Oh gak kenal. Sinta, ini
nih calon yang bakal mama kenalin. Dia tuh mamanya teman arisan aku. Pokoknya pasti kamu Sayang. dijamin kok sama dia. Itu calon tunangan kamu apa calon bapak kamu? Sebentar ya tante. Ini gimana sih? Katanya aku mau dijodohkan sama anak tante. Tapi kenapa anak tante? Itu bohong. Dia calon Tante, Mami gini. pilih saya Wajar. kan? Yom, pilih saya kan? Saya di sini nggak mau memaksakan keinginan saya. Di sini yang mau nikah ini Sinta. Tante, Aduh, aku pusing lama-lama nih. Darah tinggi aku. Gini ya Rom, gini. Saya mau kasih pengertian. Wajar. Sinta kan cantik. Yang mau sama dia bukan cuma kamu. Selain dia juga ada. Jadi yang mau sama Sinta banyak. Cuma saya kan mau yang terbaik gitu terus kan. maksud tante saya bukan yang terbaik. Ya kamu bisa nunjukin apa? Mas Bagas bisa segalanya kok, Mah. Jadi Mama jangan Bisa masak, ya kan sayang? Bisa nyapu. Ya nggak Bisa gitu juga. Kalau kayak gitu pembantu juga bisa. Saya bayar buat ikut Sinta nanti setelah nikah. Mohon maaf, siapa namanya? Mas Bagas. Bagas, Om. Kita kan sebagai lelaki, ya kerjaan kita bukan di dapur, tapi mencari nafkah. Ya, Ya, kalau Mas Kerjaan Bagas, kamu apa sih? kerja saya Kamu bisa beliin Sinta rumah, bisa kasih dia mobil, bisa kasih makan. Sebulan bisa kasih belanja berapa Rom? Kamu bisa kasih dia belanja berapa sebulan? Aku 2 juta. bisa kasih dia itu belanja 20 juta. 10 kali lipat. Kamu Udah. bisa kasih dia mobil? Bisa dong. Bisa Jangankan kasih dia rumah? Jangankan cuma rumah sama mobil. Mah itu kan Semua yang dia mau bakalan aku kabulin. Gini cuma Sinta. ngomong doang, Mah. Mama Sinta. jangan percaya dong. Kalau dia bisa kasih semuanya, oke, aku izinin kamu nikah sama dia. Tapi kalau buat susah, aku nggak mau izinin kamu sama dia. Mending kamu itu mundur aja, ya. Nggak usah deketin si Sinta. Pusing. emang Si Sinta itu biar nggak usah ini deh. Sekarang saya tanya tante, saya ditolak apa enggak nih? Ya, saya bakal nolak kamu kalau kamu nggak bawa apa-apa. Emang nggak bisa kayak gitu dong, Ma. Ini kan Mas Bagas sudah memberanikan diri untuk ngomong sama Oke, Sinta, aku coba. bakal setuju kalau kamu dapat laki-laki yang tepat untuk masa depan kamu Oh, yang berarti- bisa bahagian kamu. Berarti laki-laki ini laki-laki yang tepat begitu Iya, maksudnya? karena dia mampu kasih semuanya. Kamu Udah, mampu Sin. nggak? Mending kamu sama aku aja. Kalau kamu sama aku, kehidupan kamu itu bakalan terjamin. Mas, maaf. Aku itu mempunyai 3 perusahaan. Mas aku nggak peduli Tapang kamu punya begitu berapa aja perusahaan. punya perusahaan. Emangnya kamu yang cuma sosokan jadi orang kaya seperti ini? Hah? Kedatangan aku ke sini tuh bawa mobil. Mana mobilnya? Emang iya tante, bawa mobil. Memang bawa mobil ya? Iya, ada mobilnya diparkir depan sana. Tante ngeliat sendiri. Iya, dia turun dari mobil. Aduh, Ma, udah deh, Ma. Malu ribut-ribut kayak gini nanti didengar tetangga. Sinta, kalau dia kaya nggak apa-apa. Mama tuh cuma pengen kamu bahagia. Tapi sih Mama kamu material banget. Oh, Sayang oh. banget untung aja kamu. Om, bantuin dong supaya si Sinta itu bisa. Alah, kamu tuh kan laki-laki kalau memang udah ditolak dia gak mau sama mau ini. Katanya banyak uang. Sin, kalau kamu hidup sama dia, kamu itu bakalan sengsara. Emang, Nggak usah Mas, deh. emang hidup sama kamu, dia bakalan terjamin kebahagiaannya. Udah. Nanti saya mati berdiri di sini. Gara-gara kalian. Tante juga harusnya bijaksana dong. Ya kan Jangan saya begitu. bilang, saya akan setuju sama Gak laki. semuanya tuh harus dengan uang, Tante. Iya, nggak uang doang. Sayang sama Sinta, tanggung jawab sama Sinta, duitnya banyak, kasih rumah, kasih mobil buat Sinta nggak apa-apa. Nikahin Sinta sekarang. Ma, udah stop ya, ini udah keterlaluan, Ma. Sinta malu, Ma. Diperlakukan gini gitu. ya. Papa belain Mama dong. Ini udah bikin kepala pusing dan gini aja. Kita ikuti aja kemauan Sinta daripada Kan? Bener tuh. Sinta mau nikah sama dia. banyak warga datang ke sini nggak enak, kita maluan. Ya udah, kamu kalau mau nikah sama Sinta, saya mau hidupnya Sinta terjamin, mampu kamu. Udah mending sekarang laki-laki ini suruh pergi dulu deh, Ma. Nanti kita bisa ngobrol berempat, kita ngobrol di dalam. Udah, pusing. Ram, udah usir aja dia. Udahlah, Tante. Kalau dia itu punya malu, dia tuh bakalan pergi. Ya udah, kamu urusin dia, usir ini laki. Nah, ngapain sih pakai cara usir-usir kayak gitu? Aduh Sinta, kamu mau Mama mati Ini sekarang? Mama ngajarin aku buat bersikap jahat sama orang. Udah, mending kamu pergi aja. Orang tua si Sinta itu udah nggak mau sama aku. Kalau Capek. Nggak mau. Ih, kamu apa-apaan? Sinta, Mending kamu aja yang pergi tuh. Ini sama siapa? Aku itu calon tunangan kamu. Aku nggak mau nikah sama kamu. udah. Harus mau dong. Ih, Pak, suruh pergi aja deh, Pak. Gini aja, biar suasananya lebih kondusif. Sopan banget. Gini aja, Mas Bagas balik nanti sore aja kita ngomong, kita selesaikan dulu Emang nggak sama bisa, si Romi. Pak. Tuh kan, Sinta, diusir. ikutin apa yang dibilang sama papa kamu. Dia juga belum tentu baik kok.
Iya, iya, dia juga gak bakalan lama di sini. Kita juga kasih prioritas yang sama. Kita pengen tahu masing-masing. Ya dari dua laki-laki ini kita bisa nilai nanti siapa yang pantas. Iya buat paham kamu. Mbak, cuman kan masalahnya Mas Bagas sudah Sinta, kalau kamu nyangkal kayak gitu artinya kamu durhaka sama orang tua. Sayang, kenapa dia gak suruh nikah sama mama kamu aja? Sinta, apa sih? Nggak sopan banget. Sinta, Iya nggak apa-apa. Enggak. Ya sekalian. tuh kan nggak sopan. Dia tuh orang yang humoris mah. Ya seperti yang saya katakan, mending sebagai seperti itu nanti kita ngomongin lagi baik-baik di sini. Sekarang bawa orang tua. Om udah baik ya ngusir kamu dengan cara kayak gitu daripada aku suruh. Tante, mohon maaf ya. Sebelum saya gak pernah dimarahin sama orang. Cuman karena tante ini berhubung orang tua Sinta, saya masih menghargai. Tapi kalau tante bukan orang tua Sinta, beda lagi urusannya tante. Tante masih belum tahu sama saya juga bukan orang sembarangan. Saya Tante. juga nggak peduli. Jangan-jangan Mama juga punya kandidat lain untuk dijodohin sama Sinta. Nih, Pak Gita, Pak Gita, Pak, kok nggak bilang mau kesini? Ya, tadi buru-buru langsung ke sini. ini cowok ketiga yang mau dijodohin. Bener paling. Gitu untuk uang yang dulu aku pinjam, sekarang udah ada, tinggal aku kasih. Terima kasih banyak ya buat semua. Uang itu buat kamu aja. Beneran Pak Gita? Pak Gita makasih banget ya Pak. Berarti buat Mama bisa beli perhiasan baru. Aduh, giliran ada. Makasih. Gak usah bayar sama aku. Tuh dianggurin. Udah, bentar ya. Ini gimana tante? Bentar kalau urusan duit tuh Tante nggak bisa. Sini kunci mobilnya, Bos. Hah? Katanya buat non Cinta. Buat kamu sayang. Udah aku gak perlu berdrama buat kamu. Jadi Itu jadi mobilnya. orang yang kamu ceritain bos kamu. Ini. Bos Bagas. Jadi dia orang kaya, Rip. Makanya saya juga banyak Mobil kamu uang. mana? Saya buat belikan ini rumah kamu. Kunci mobil. Sekarang begini aja deh. Lebih bagus dari Tante, yang sekarang tadi. begini aja deh. Dia berani nggak ngasih mobil yang dia naikin? Kasih sekarang sama Sinta. Menurut aku mobil itu nggak layak lah buat si Sinta. Oh, Nanti ya udah. bakalan aku belikan yang Nggak lebih bagus apa-apa. dari itu kok. Gak apa-apa, kasih aja sekarang kalau kamu memang mau buktikan perasaannya. Tapi bagusan ini sih Ya mending. udah, berani nggak ngasih? Berani dong. Ya udah, bener ya. Oke. Dah, buat pembantu dah. Mobilnya dah. Itu kamu mobil sendiri beneran? Ini utang situ. Halo Cil? Hah? Jadi mamanya Romi selama ini drama gitu? Gak punya apa-apa? Anaknya pemabuk? Pergi nggak? Usir, Papa, usir ini. Tukang tipu. Aduh, itu Cil, makasih ya. Ya ampun, malu banget. Ya udah nggak jadi kok. Oh, enggak, dari awal emang nggak mau saya jodohin sama Sinta karena Sinta punya calon yang jauh lebih kaya. Ya udah, Cing, saya tutup dulu teleponnya ya. Bener cari istri dulu. Nah, Bagas mau minum apa? Malah Mama nih bikin malu, tahu gak sih Mama? Mama mau ngejodohin aku sama penipu kayak dia mah. Ya maaf, Pak. Coba deh Mama lihat. Mas Bagas ngasih aku hadiah mobil mewah mah. Mohon, gitu lagi. mohon maaf ya tante. Saya cuma mau bilang, biasanya kalau istri yang baik harus memperhatikan suaminya. Kalau laki-laki, ini kalau saya pribadi tante, kalau laki-laki udah pakai kopiah udah agak miring, udah agak benar sama tempatnya, agak pusing biasanya. Ya udah, saya siapin makanan dulu ya. Saya tunggu di dalam. Pak Gita, saya buatin kopi ya. Kayak istri kamu ya. Istri Istri. Ayo Pak, masuk. Ya udah, saya setuju banget sayang. Ya udah, nikmatin ya. Maaf ya. Aku yakin, papa kamu pasti stres banget ngadepin mama kamu. Jangan kan papa aku. Aku juga kayak gimana ya dengan sikap mama yang terus-terusan kayak gitu. Saya, aku cuma mau bilang sama kamu, gak apa-apa sih kan mama kamu begitu karena aku nerima kamu apa adanya. Latar belakang kamu gak peduli, latar belakang kamu seperti apa aku gak peduli. Dan aku setenang itu dari tadi karena aku udah tahu. Gita dari kemarin juga udah bilang kalau misalkan rumah yang kamu tempatin ini kita yang beli. Jadi kata Gita sering minta tolong sama Gita. Berarti Pak Gita itu anak buah kamu, Mas?
Bener. Terus sesuatu yang kamu bilang mau diberikan ke aku itu beneran mobil ini? Iya. Masih ada satu rumah lagi. Kalau mau Rumah? Iya. Mas, ini udah berlebihan banget. Kita Emang kan kamu masih mau tinggal di tunangan. sini? Mau tinggal di sini Iya juga? enggak sih, aku khawatir nanti kamu terjadi masalah lagi sama orang tua aku. Cuman ini udah berlebihan banget Mas, kita masih tunangan loh. Kalau menurut aku, apa yang aku lakuin sama kamu tuh sangat wajar. Iya Karena aku sayang sama kamu, aku siap bertanggung jawab atas kehidupan kamu, lahir batin. Ya aku bersyukur banget deh Mas. Karena kamu adalah jodoh aku, jadi kamu terus berjuang penuh untuk aku meskipun keadaan orang tua aku nggak merestui kamu terus berjuang buat aku. Makasih banget ya. Ayo udahlah, sekarang aku juga pengen tahu masakan mama kamu. Bisa nggak mama kamu masak? Aku soalnya kalau ngeliat ayah kamu, kalau aku lihat kayak stres banget ngadepin mama kamu. Sebenarnya ada ART juga sih, cuma ya mama bantu-bantu aja. Ya udah kalau gitu, kita masuk aja. Yaudah yuk, kita masuk.